Tidak bisa disangkal bahwa orang yang memiliki kemampuan berfilsafat akan lebih unggul dari mereka yang tidak belajar berfilsafat, khususnya dalam hal berolah nalar, berdiskusi, bahkan ketika mereka harus melakukan perdebatan-perdebatan. Karena itu kita akan bicara tentang 3 manfaat telaah filsafat atau berfilsafat, bukan ahli filsafat. Oke teman-teman, selamat datang di channel kita. Ini channel kita bersama yang merupakan channel sayap ya, yang dihadirkan mendampingi channel kita yang pertama, yaitu bukan partai politik, agar supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk kita rame-rame membangun argumentasi atau diskursus deliberatif atau percakapan-percakapan yang bernalar, percakapan-percakapan yang ditopang oleh argumen-argumen yang sehat. Nah, manfaat yang pertama dari telaah berpikir filsafati atau belajar filsafat adalah menghantar kita untuk menjadi pribadi yang otentik, memiliki kemandirian di dalam berargumentasi. Jangan sampai kita lahir secara orisinal, kemudian kita menjalani bahkan mengakhiri hidup ini sebagai salinan atau copy paste dari para filsuf-filsuf yang lain. Jadi telaah yang paling urgen di sini adalah menjadikan diri kita yang sesungguhnya, siapa diri kita, sehingga pandangan-pandangan yang kita keluarkan dari benak kita adalah khas milik diri kita. Tentu kita tidak bisa terlepas dari pemikir-pemikir orisinal yang lain yang akan kita jadikan sebagai referensi di dalam kita membangun argumen-argumen kita sendiri. Ya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa keotentikan, keorisinalan, kemandirian di dalam berargumentasi itu tidak pernah datang begitu saja, tidak pernah juga membelakangi pemikiran-pemikiran filsuf yang sebelumnya. Jadi kita tidak boleh antipati atau menolak pemikir-pemikir sebelumnya. Justru kita berdiri memijakkan pikiran kita, opini-opini kita pada dasar atau lantai berpikir para filsuf-filsuf sebelumnya, sehingga kita boleh tidak mengabaikan apa yang disebut dengan milestone, ya, capaian dari pemikir-pemikir original yang sebelumnya. Jadi di sini kemandirian kita tidak pernah lepas dari itu. Kemandirian opini kita, kemandirian kita berargumentasi, berdiskusi, berdebat, berfilsafat, itu mau mengatakan bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi milestone berikutnya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran, ya, gagasan-gagasan yang bahkan disimpan dalam sistem genetik kita, ya, bahwa di dalam struktur gen kita ada banyak gagasan-gagasan ide yang datang dari nenek moyang kita dalam sepanjang sejarah, ya, argumentasi atau hadirnya ide-ide, pikiran-pikiran yang baik. Nah, jadi teman-teman, manfaat yang pertama jangan lupakan, jangan abaikan bahwa ingin membawa teman-teman tidak menjadi sosok filsuf yang suka membeo, ya. Dikatakan sebagai seorang filsuf adalah ketika kita betul-betul menghadirkan perspektif novelty, menghadirkan perspektif kebaharuan, menghadirkan sudut pandang tangkapan kita sendiri, sehingga kita bisa melabeli pemikiran kita itu sebagai sebuah originalitas dalam berpikir, dalam berolah nalar. Jadi keorisinalan itu bukan dikatakan, ya, dalam konteks kita mengeluarkan semua yang baru-baru, tidak. Ya, itu merupakan sebuah penambahan. Kita menambahkan satu unsur, mengurangi unsur yang menurut kita lemah argumentasinya, dan kemudian menggantikan dengan pikiran-pikiran yang menurut kita merupakan konstruksi terbaik yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, manfaat dalam konteks kita melakukan telaah berpikir adalah supaya kita bisa menghargai, ya, kita menghargai atau bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan pemikiran yang ada. Ketika kita berbicara tentang manfaat ini, maka sebenarnya kita akan mendudukkan lawan-lawan kita, ya, sekalipun itu merupakan sudut pandang yang berlawanan dengan pikiran kita, tidak memandang mereka sebagai musuh, ya,
sebagai lawan, sebagai orang yang harus kita kalahkan. Yang dalam berfilsafat ini tidak ada lawan yang menunjuk pada diri orang, tetapi argumenlah yang akan menjadi lawan kita. Artinya kita sedang berusaha untuk menghadirkan bahwa pikiran kita itu jauh lebih baik dari pikiran orang lain, atau bahwa kita sependapat, kita setuju bahwa pikiran mereka itu adalah pikiran yang harus disebarluaskan, harus menjadi sebuah konsumsi halayak, menjadi konsumsi publik. Ya, sehingga dalam konteks ini seorang filsuf dalam menelaah berbagai macam isu-isu di sekitar kehidupan sosial mereka, itu betul-betul memberi ruang pada sebuah percakapan-percakapan yang berbeda perspektifnya, yang berbeda sudut pandang. Karena sekali lagi percakapan-percakapan ide, percakapan-percakapan opini, itu adalah percakapan-percakapan yang bersifat perspektifal. Perspektifal artinya sudut pandang. Ya, sudut pandang itu tentu tangkapannya berbeda, tergantung pada konteks akumulasi pengetahuan yang dia miliki, data informasi yang dia miliki, sehingga setiap orang, setiap benak akan mengeluarkan statement-statement yang berbeda. Nah, statement-statement yang jauh lebih meyakinkan itulah yang kemudian akan kita hormati, akan kita hadirkan, baik datang dalam benak kita atau benak orang-orang yang menjadi teman diskusi kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini ya, bahwa kemandirian kita di dalam beropini dan juga dalam penghargaan kita terkait dengan pandangan-pandangan orang lain yang berbeda dari kita, melahirkan yang disebut dengan manfaat yang ketiga dalam telaah filsafat, yaitu membebaskan kita dari dogmatisme. Ya, artinya sebuah kerangka pikir, argumentasi, opini atau sistem nilai yang kemudian dipegang begitu sedemikian rupa dan kebal terkait dengan ujian-ujian atau kemauan-kemauan dari berbagai macam benak orang untuk menguji apakah sistem nilai itu, sistem ajar, sistem pendidikan, sistem kerangka pikir atau apapun namanya itu tak tergoyahkan. Ya, jadi dia harus bisa diuji, dia harus bisa ditinggalkan begitu. Artinya jangan sampai sesuatu itu dimagiskan, sesuatu itu sign quote diharamkan untuk diganti. Nah, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip yang ada, prinsip kultural, bahkan prinsip-prinsip dalam teologi. Ya, dalam konstruksi teologi pada sebuah keyakinan tertentu. Jadi filsuf ini sifatnya dia menggonggong, dia mengejar, dia menerkam, dia menyobek-nyobek semua ya dogma-dogma atau sistem-sistem nilai, sistem keyakinan, sistem informasi, sistem data, sistem pengetahuan yang dianggap ya menjadi faktor atau variabel penghambat dari kemajuan untuk mencapai pikiran-pikiran yang jauh lebih baik ya. Filsafat akan mematangkan seseorang, menjadikan seseorang memiliki kekuatan, kemampuan untuk menerjang, untuk mengatakan kepada kan ini adalah sebuah kepalsuan, ini berisi ketidakbenaran, ini harus diubah, harus diganti. Sehingga kita akan melihat bahwa seseorang yang berfilsafat punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan filsafat apapun, ya, mengejar konstruksi berpikir apapun sekalipun itu dibingkai oleh yang namanya dogmatisme, ya, satu paham yang dipegang, yang disakralkan. Dalam filsafat tidak ada hal yang disakralkan kecuali kebenaran yang hakiki. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Kita sudah tahu tentang 3 manfaat telaah atau cara berpikir, meneliti, mengkaji, melakukan kajian-kajian terkait dengan berbagai macam prinsip-prinsip yang diterima orang sebagai sebuah kebenaran, tetapi sesungguhnya itu adalah bentuk bayangan dari sebuah kebenaran yang kita sebut sebagai sebuah kepalsuan belaka. Yuk teman-teman, mari kita berfilsafat untuk menjadikan diri kita mandiri secara opini. Kedua, menghargai perspektif yang berbeda dari kita. Dan yang ketiga, berani untuk menantang kemapanan berpikir yang dibungkus dan dibentengi oleh yang namanya tembok jeruji dogmatisme, bukan ahli filsafat.